لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwatu fillah, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini sangat berbahagia sekali ana rasakan karena bisa bertemu di majelis ini dengan antum-antum sekalian, bisa bertemu dengan ikhwah yang sama-sama kita berusaha menisbahkan diri kepada sunnah, kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya manhaj inilah yang dengan kita berusaha untuk berpegang teguh dengannya, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita keutamaan yang besar dan anugerah yang besar dari sisinya. Maka sekali lagi ana ingatkan bahwa dengan kami atau diadakannya pengajian pada sore hari ini, dengan ana diminta untuk menyampaikan nasihat kalimat pada sore hari ini, bukan berarti Ustadz yang ada atau ngajar di sini, Ustadz Amir, dengan segala kelebihan ilmu yang ada pada beliau, bukan berarti beliau kurang menyampaikan nasihat atau ada sesuatu yang baru sebagai tambahan dari saya, sama sekali bukan. Tapi dalam rangka untuk silaturahim, dalam rangka untuk saling berbagi pengalaman, maka dengan tujuan itulah saya kemudian diminta untuk berbicara pada sore hari ini di hadapan antum sekalian, meskipun mestinya apa yang saya sampaikan juga sudah antum sering dengar, cuma sekedar atau ini mengingatkan aja tentang keutamaan sunnah, kemudian tentang kemuliaan orang-orang yang berpegang kepada sunnah di akhir zaman. Maka ini semua adalah hal-hal yang sekedar untuk mengingatkan kita kembali untuk sekedar merasa mulia, merasakan kebanggaan dengan sunnah yang kita miliki. Kalau sampai Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan orang-orang yang memiliki ilmu agama untuk bangga dengan apa yang mereka miliki. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, bi fadlillah, dengan fadilah, anugerah dari Allah, dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya dengan itu mereka, orang-orang yang Allah anugerahkan pada mereka ilmu agama, ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dengan itu mereka berbangga, hendaknya mereka dengan itu bergembira, karena itu khairun mimma yajma'un, karena apa yang Allah berikan kepada mereka itu, maka itu lebih baik dan lebih utama dari apa-apa atau kemewahan dunia, perhiasan dunia yang dimiliki oleh manusia. Fadlullah diterangkan maknanya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, artinya adalah al-iman. Kemudian rahmatullah artinya adalah Al-Quran, yang kata beliau wa huwa al-ilmu nafi' wal amalus salih, yang keduanya itu adalah sumber dari ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Maka ini yang ingin saya ingatkan kepada ikhwah sekalian, saudara-saudaraku sesama orang-orang yang berharap untuk dimasukkan ke dalam golongannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk hendaknya kita tanamkan dalam diri kita agar kita dalam menjalankan kehidupan
Kita tahu bahwa tujuan hidup kita di dunia ini sementara. Kita tahu bahwa kita setelah mengetahui jalan yang hak, jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kalau kita ingin mendapatkan keselamatan di dunia ini, ingin mendapatkan kemuliaan sebagaimana yang dicapai oleh mereka-mereka yang mendahului kita, tidak lain adalah kita merasa mulia dengan sunnah. Kita merasa bangga dengan sunnah yang kita amalkan. Jangan malu ketika kita menerapkan sunnah. Jangan malu untuk ragu-ragu untuk kita menerapkan sunnah dalam semua kehidupan kita, sampai dalam masalah urusan yang sekecil-kecilnya. Karena itulah pengertian Ahlus Sunnah yang sebenarnya. Itulah pengertian Ahlus Sunnah yang sebenarnya. Bukankah dikatakan sebagai Ahlus Sunnah atau Ahli Hadis adalah orang yang mengamalkan hadis Rasulullah SAW dalam segala bentuk kehidupannya. Kalau sampai Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ketika ada salah seorang muridnya yang mulazamah kepada beliau, ketika muridnya ini ingin berguru kepada imam yang lain, maka dia meminta rekomendasi tazkiyah dari Imam Ahmad rahimahullah, minta tazkiyah agar mudah untuk belajar atau diterima sama guru yang keduanya itu. Dia meminta hendaknya Imam Ahmad menulis surat mengatakan bahwa dia adalah termasuk ahli hadis, orang yang mendalami ilmu hadis. Maka Imam Ahmad pun menulis rekomendasi dengan mengatakan hadza rajulun yatlubul hadis. Orang ini adalah seseorang yang menuntut ilmu hadis. Maka muridnya ini kemudian protes, ayyuhal imam, hadza ma yakfi. Wahai imam, tulisan seperti ini tidak cukup. Kalau cuma dikatakan orang menuntut ilmu hadis, maka dia kurang perhatian. Maka ditulis dia ini termasuk ahli hadis, artinya orang yang sudah mendalami hadis sehingga bisa diterima. Kemudian pada waktu itu Ahmad mengatakan apa? Dia mengatakan innama sahibul hadis indana man yasta'milul hadis. Sahibul hadis indana man yasta'milul hadis. Kata dia, saya tidak bisa memenuhi demikian karena menurut kami yang dikatakan sebagai sahibul hadis, orang yang ahli hadis, orang yang ahli sunnah adalah orang yang mengamalkan hadis, orang yang menerapkan hadis dalam kehidupannya sampai dalam masalah yang sekecil-kecilnya. Berikut juga keterangan dari beliau sendiri, Muhammad rahimahullah. Ini semua dinukil oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adab Sana. Dalam riwayat lain juga dari Muhammad bin Hanbal, ketika ada salah seorang talibul ilmi menuntut ilmu menginap di rumah beliau, dan sebagaimana biasa kalau ada orang yang menginap, dimuliakan tamu tersebut, disiapkan tempat tidurnya, kemudian dibawakan air untuk berwudu di malam hari, karena dalam pertimbangan dia seorang penuntut ilmu mesti punya ibadah di malam hari, cuma salat malam atau dia baca Al-Quran atau berdoa minimal misalnya, atau berzikir. Kemudian ternyata setelah dia bangun di pagi hari, dia mendapati airnya tidak berubah. Maka kemudian setelah itu Imam Ahmad bin Hanbal setelah melihat airnya tidak berubah, dia mengatakan, Subhanallah, ma sami'na bi talibi hadithin la yakunu lahu yurghun minal lail. Dia mengatakan, maha suci Allah, Subhanallah, kami tidak pernah mendengar, saya tidak pernah mendengar dari dulu para ulama ahli hadis yang terdahulu, saya tidak pernah mendengar seorang penuntut ilmu hadis yang kemudian dia tidak punya ibadah di malam hari. Dia tidak punya ibadah di malam hari. Jadi ini subhanallah menunjukkan kepada kita bahwa para ulama terdahulu memang mereka menjadikan seseorang yang dikatakan sebagai ahli hadis atau ahli sunnah itu tidak cuma sekedar dengan pengakuan, tidak cuma sekedar bangga dengan berteriak-teriak mengaku dirinya sebagai ahli sunnah, kalau kemudian dia masih malu menerapkan sunnah, dia masih ragu-ragu dalam mempraktikkan sunnah, atau masih merasakan bahwa sunnah itu tidak ada manfaatnya kalau diterapkan, atau dikatakan ketinggalan zaman, atau pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Oleh karena itulah Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab yang saya katakan tadi, ketika beliau menerapkan atau menjelaskan tentang adab-adab seorang penuntut ilmu, adab-adab seorang penuntut ilmu, beliau mengatakan dalam kitabnya tadi, yang bagi litalibil hadith ayyatamayyaza fi 'amati umurihi min tara'ikil awami bi
باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه وتوظيف السنن على نفسه فإن الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Kata beliau, semestinya atau sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu hadis untuk dia itu yatamayyiz, teristimewa atau ini terbedakan keadaan dirinya dalam semua urusannya, dalam semua prinsip dan tingkah lakunya, terbedakan dari kebiasaan atau perbuatannya orang-orang awam, orang-orang awam. Harusnya demikian. Apa gunanya dia dikatakan sebagai ahli hadis? Apa gunanya dia dikatakan sebagai orang yang menuntut ilmu hadis kalau kemudian tingkah lakunya seperti orang awam? Tidak ada perbedaan. Jadi ayyatamayyiz fi amati umurihi min tara'ikil awam, untuk dia itu terbedakan dalam kebanyakan urusannya, prinsip hidupnya dan tingkah lakunya dari kebiasaannya orang-orang awam, dengan cara bistimali, berusaha dia mengamalkan asarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia membiasakan dirinya untuk mengamalkan sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan pahala dari Allah dan mengharapkan balasan yang baik di hari kemudian. Jadi ini merupakan adab yang semestinya dipegang oleh seorang yang mengaku sebagai ahli sunnah kalau dia ingin benar-benar digolongkan ke dalam kelompok mereka ini, karena sekali lagi pengakuan tidak akan diterima kecuali dengan bukti, yaitu menerapkan dan mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu antum ketahui, para ulama terdahulu mereka tidak telah sedikit pun seseorang yang mengawalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua urusan mereka, sampai pun mungkin kalau dikatakan sunnah tersebut tidak sampai dicela orang yang meninggalkannya. Sunnah-sunnah yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Antum ketahui sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri, imam ahli sunnah yang besar dari kalangan tabi'in, bahkan terkenal, termasuk dikatakan sebagai Amirul Mukminin fil hadis, ya, pimpinannya orang-orang yang beriman dalam hadis. Dia pernah mengatakan, in istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athar fa'al. In istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athar fa'al. Kalau kamu mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan mencontoh asar, mencontoh sunnah dari Nabi atau perbuatan para sahabat, maka lakukanlah. Sampai pun kalau ada contohnya cara menggaruk kepala, maka itu tidak contoh mereka itu. Padahal ini jelas bukan sesuatu hal yang menjadikan orang yang meninggalkannya misalnya dikatakan tercela atau kurang imannya atau seterusnya. Ini perkara biasa, merupakan sunnah-sunnah yang biasa. Tapi karena kemuliaan atau kecintaan seseorang pengikut sunnah dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai dianjurkan untuk menerapkan pada dirinya sampai dalam hal yang sekecil-kecilnya. Anda jadi ingat keterangan yang juga dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ighathatul Lahfan, ketika beliau menyebutkan tentang para ahli sunnah, ulama ahli sunnah yang besar di zamannya, yaitu Muhammad ibn Aslam At-Tusi. Muhammad ibn Aslam At-Tusi ini salah seorang ulama ahli sunnah yang besar di zamannya, karena dia sangat terkenal dalam menerapkan sunnah sampai dalam masalah yang sekecil-kecilnya, sampai-sampai beliau ini dipuji dan dikatakan beliau sendiri sebagai hujjah dan sebagai ahli sunnah sendirian di zamannya. Yaitu ketika salah seorang ulama di zamannya ditanya tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hadis ini dhaif, ya, idza ikhtalafa an-nasu fa'alaikum bis-sawadil a'zam. Kalau manusia berselisih, maka hendaknya kalian berpegang dengan as-sawadul a'zam, ini kelompok terbesar. Hadis ini kalau seandainya sahih, maknanya yang benar adalah kelompok terbesar di masanya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka lah yang jumlah terbesar yang benar-benar mengikuti kebenaran. Maksudnya dia, kalau berselisih manusia, hendaknya kalian kembali kepada pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama ini ditanya,
ma huwa sawadul a'zam? Apakah yang namanya sawadul a'zam itu? Maka orang ulama ini menjawab, Muhammad ibnu Aslam huwa sawadul a'zam. Muhammad ibnu Aslam ini dialah yang sawadul a'zam, kelompok ahli sunnah di zaman sekarang ini, padahal dia cuma sendirian, cuma satu orang. Kenapa? Karena beliau ini terkenal sangat semangat dalam menerapkan sunnah sampai dalam hal yang sekecil-kecilnya. Sehingga ketika menerangkan atau mengomentari ucapan ini, Ibnu Qayyim membawakan dalam kitab tadi, kemudian dia komentari. Dia mengatakan, Shadaqa wallahi, demi Allah benar ucapan dia. Fa innal asra idza kana fihi 'arifun bis-sunnati basirun bihi, fa huwa al-hujjatu wa huwa al-ijma'u wa huwa sabilul mu'minin alladhi man khalafahu wallahu Allahu ma tawalla wa aslahu jahannam wa sa'at masira. Kata dia, benar demi Allah ucapannya dia ini. Karena sesungguhnya satu masa itu, satu zaman itu, kalau ada seseorang yang mengenal sunnah, memahaminya dengan baik dan berusaha untuk menerapkannya, kalau ada orang yang seperti ini, maka dia itulah yang menjadi hujjah di zamannya, dia itulah yang menjadi ijma, kesepakatan di zamannya meskipun dia cuma sendiri, dan dia itulah yang menjadi sabilul mu'minin, jalannya orang-orang yang beriman di zamannya, yang barang siapa menyelisihinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan palingkan dia ke arah mana dia berpaling, kemudian Allah akan masukkan dia ke dalam neraka Jahannam, yang itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi subhanallah, para ulama terdahulu mereka memuji, sama sekali tidak mencela orang yang berusaha untuk menerapkan sunnah sampai dalam perkara yang sekecil-kecilnya. Antum ketahui waktu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyuruh anaknya Abdullah untuk menuntut ilmu kepada salah seorang ulama, mengambil ilmu hadis. Ketika Abdullah pulang pada hari itu, dia bertanya, hadis apa yang kamu tulis saat ini? Maka dia menyampaikan sebuah hadis dengan sanadnya, bahwasanya karena Rasulullah SAW idza dhahaba ila al-Eid, idza dhahaba ila al-musalla yawm al-Eid yukhalifu at-tariq. Bahwasanya Rasulullah SAW kalau hari raya Idul Fitri ketika pergi ke musalla, dia menempuh jalan yang berbeda antara pergi sama pulangnya. Ini jelas bukan perkara yang wajib dan tidak terkira orang yang meninggalkannya. Ketika mendengar hadis ini, karena Imam Ahmad belum pernah mendengar hadis beliau, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sunnatun min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam tablughni. Dia mengatakan inna lillahi, musibah yang besar. Kenapa? Karena satu sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum sampai kepadaku, baru saat ini saya dengar. Jadi antum bisa perhatikan bagaimana para ulama sampai demikian dalam memahami arti sunnah, memahami arti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita ketahui dengan pengertian ayat tadi, sungguh-sungguh telah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini mencakup keseluruhan yang ada pada diri beliau, yang itu adalah kebaikan kalau berusaha untuk kita ikuti, itu adalah keutamaan dan kemuliaan kalau berusaha untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Maka ayolah wabillah, ini satu kendala. Saya menyampaikan masalah ini untuk nasihat bagi diri saya sendiri, karena keadaan yang kita saksikan saat ini, banyak di kalangan ikhwah atau teman-teman yang kemudian mengenal agama atau mengenal sunnah, khususnya di saat-saat sekarang ini, itu banyak kita dapati muncul pemahaman-pemahaman yang terkesan seolah-olah mereka itu menganggap sunnah itu cuma masalah-masalah yang sifatnya wajib saja. Adapun masalah-masalah yang sifatnya sunnah-sunnah biasa, mereka berusaha untuk sampingkan. Sampai saya mengenal istilah, dan ini dibenarkan oleh banyak orang yang mengamati, ada istilah dulu antara salafi modern sama salafi kuno. Kalau salafi modern itu pemikirannya cenderung kepada bermudah-mudah. Oh, ini kan cuma istilah ulama, ini cuma masalah boleh. Kalau diberitahu masalah foto, para ulama juga ada yang membolehkan. Para ulama ada yang membolehkan, tapi juga ada yang tidak membolehkan. Karena jadi ingat waktu Syekh Abdul Malik Ramadhani ditanya tentang masalah foto, maka siapa ini dijawab tidak boleh sama beliau, maka kemudian orang ini berdalil, ya Syekh Utsaimin membolehkannya.
Maka Syekh Abdul Malik mengatakan Syekh ini membolehkannya, dan di zamannya cuma dia satu-satunya ulama besar yang membolehkannya. Sementara sebagian ulama besar yang lainnya semua mengharamkannya, mulai dari Syekh Al-Albani, kemudian Syekh bin Baz, Syekh Mukbil rahimahullahu jami'. Jadi kalau Anda menyebutkan seorang ulama besar, maka saya sebutkan lebih daripada itu yang mengharamkannya. Dan hasil, adapun istilah sekarang orang sudah mulai tasahul, menganggap masalah ini masalah biasa, padahal ini bukan masalah sunnah biasa, tapi menyangkut masalah halal dan haram. Dan perlu akan ketahui satu hal yang sering diingatkan oleh para ulama, dan ini saya tahu yang Anda pernah baca dari keterangannya Syekh Ibnu Utsaimin ketika dia menyampaikan sebuah nasihat di hadapan murid-murid mahasiswa universitas di Qasim, kalau tidak salah. Dia menyampaikan setelah dia menerangkan tentang keutamaan ilmu, beliau menyatakan tentang kekecewaan dan kesedihan ketika melihat sebagian penuntut ilmu saat ini, di mana mereka itu ketika disampaikan sebuah perintah dari Rasulullah SAW, dari Al-Quran, perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang ada dalam diri mereka bukan motivasi untuk segera mengamalkannya, tapi justru mereka yang pertama kali muncul, mereka bertanya langsung, apakah perintah ini wajib atau sekedar sunnah? Harusnya orang yang beriman bagaimana kalau mendapatkan perintah dari Nabi SAW? Apa sikapnya? Apa sikapnya? Segera mengamalkannya. Tapi karena mungkin dia sudah pernah belajar ilmu usul fikih, ada pembagian perintah yang wajib, perintah yang sunnah. Wajib kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kalau yang sunnah atau yang mandub, anjuran kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Maka yang pertama kali dia muncul dalam diri dia adalah melihat perintah ini wajib atau tidak wajib. Perintah ini adalah perintah yang sifatnya harus dikerjakan atau tidak, bukan langsung mengamalkannya. Maka ini merupakan celaan, dan demi Allah para ulama membuat kaidah usul fikih bukan dengan tujuan untuk itu, bukan dengan tujuan untuk dibeda-bedakan semangat dalam mengamalkannya, karena yang wajib semangat, kalau yang tidak wajib maka tidak semangat. Demi Allah ini bukan sifatnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan bukan dengan tujuan ini para ulama Ahlus Sunnah membuat pembagian tersebut. Beliau sebutkan bahwa bukan demikian tujuannya. Mereka membuat pembagian ada perkara yang wajib atau yang anjuran, tujuannya nanti untuk mengetahui orang yang melanggar misalnya, dia mengetahui apa yang harus dia lakukan, apakah dia qadha atau apakah dia perlu bertobat atau membayar denda misalnya, dengan tujuan seperti ini. Akibat bagi orang yang meninggalkannya, kalau seandainya tidak merupakan wajib, maka dia tidak perlu lakukan apa-apa misalnya seperti itu. Bukan untuk membedakan antara semangat dalam mengamalkannya atau tidak. Tapi ini justru kita dapati justru dari kalangan orang-orang yang berilmu muncul pemikiran seperti ini, sehingga akhirnya sunnah-sunnah kemudian mulai diremehkan dan tidak diperhatikan lagi. Khilaf dijadikan sebagai dalil, perselisihan para ulama dianggap mudah padahal dia sendiri mungkin belum mempelajarinya. Maka akhirnya timbul kecenderungan untuk meremehkan hal-hal yang bersifat yang dulunya sangat diperjuangkan dan diamalkan dengan sungguh-sungguh oleh para ulama salaf yang mereka itu adalah ahli sunnah yang sebenarnya. Sampai anak pernah membaca sebuah faedah yang dimiliki oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dari keterangannya Abdul Abbas Al-Qurtubi, waktu dia mengatakan man dawama ala tarki sunnah kana dzalika naqsan fi dini. Orang yang terus-menerus meninggalkan sunnah, orang yang terus-menerus meninggalkan perkara-perkara yang meskipun bukan sifatnya wajib, maka ini merupakan menunjukkan kekurangan dalam agamanya. Bahkan kalau dia meninggalkannya karena tahawun, karena meremehkannya, maka ini bisa menjadikan dia fasik. Kemudian beliau menjelaskan bahwa dulunya para ulama salaf, mereka tidak membedakan dalam semangat mengamalkan ketika mendapatkan contoh perintah atau contoh perbuatan dari Nabi SAW, tidak membedakan apakah hal itu untuk hal yang wajib atau cuma sekedar anjuran saja, karena pertimbangan mereka adalah hal ini dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka mereka mengamalkan hal tersebut tanpa memilih-milih atau membagi-bagi yang kemudian dengan maksud untuk tujuan untuk meninggalkan sebagian dan mengamalkan yang lainnya. Sampai-sampai Syekh Ibnu Utsaimin memberi contoh, seandainya ada salah seorang di antara kita yang punya anak, kemudian
orang ini memerintahkan kepada anaknya. Misalnya disuruh ke warung beli beras atau beli rinso atau beli sabun misalnya. Perintahkan kepada dia untuk membeli keperluan yang Anda perintahkan. Kemudian seandainya anak tersebut bertanya, wahai bapakku atau abu, apakah perintah ini wajib atau cuma sekedar anjuran? Kira-kira bagaimana reaksi kita? Bagaimana reaksi kita? Mungkin waktu kita angkat kita perlu ketahuan gitu ya. Karena kita marah, karena ini namanya kelenjangan kan? Berarti dalam dirinya tidak ada pengagungan untuk menunaikan perintah tersebut. Ini kalau dalam diri manusia, apalagi dalam hal yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kita ketahui, dia tidak memerintahkan perintah kecuali untuk kemaslahatan manusia. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan adalah justru untuk kemaslahatan manusia. Maka ini yang hendaknya perlu kita sadari. Juga Syaikhul dalam sebuah fatwa ditanya, ada orang yang berpandangan kalau kita sering menerapkan hal-hal yang sunnah atau mengajarkan manusia kepada hal-hal yang sunnah, nanti orang merasa berat, kan begitu pertimbangannya. Nanti orang menganggap agama ini susah, agama ini berat. Sehingga Syaikhul ditanya, rahimahullah taala, ada seorang ikhwah yang multazim, ya, sering ke masjid dan sebagainya, sehingga jamaah masjidnya menganggap dia ini orang rujukan begitu, orang yang berilmu, sehingga sering ditanya. Ini di Arab Saudi, di Qasir dengan kejadiannya. Sering ditanya dia masalah sholat, masalah wudhu, masalah puasa, masalah ibadah yang dikerjakan oleh masyarakat. Nah ikhwah ini, orang ini, al-akh ini, kalau dia menjelaskan kepada masyarakat, dia selalu menjelaskan yang wajib-wajib saja. Misalnya kalau sholat yang wajib begini, yang sunnah nggak dijelaskan sama dia. Nah ada jamaah lain yang juga multazim, protes sama dia. Kenapa Anda kalau menjelaskan masalah ke masyarakat ringkas sekali dan cuma yang wajib-wajib saja? Maka dia beralasan-alasannya mereka ini orang awam. Kalau seandainya kita menerapkan, kita menjelaskan hal-hal yang sunnah dengan terperinci, dia akan menganggap ibadah itu berat. Kan begitu? Dia akan menganggap agama ini susah. Maka akhirnya yang ini bertanya kepada Syekh Utsaimin, bagaimana pendapat Anda tentang ucapan orang ini? Maka jawaban beliau kurang lebih dia mengatakan, apakah orang ini yang mengatakan bahwa kalau seandainya kita menerangkan kepada masyarakat hal-hal yang terperinci dalam sunnah, apakah dia ini lebih penyayang kepada manusia dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan syariatnya secara lengkap dalam Al-Quran dan sunnah? Apakah dia lebih penyayang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sungguh-sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri yang sangat memberatkan, menyedihkan beliau apa-apa yang membuat susah kaum muslimin, dan sangat bersemangat untuk memberikan kebaikan kepada kalian, dan beliau memiliki sifat pengasih dan penyayang bagi orang-orang yang beriman. Apa kalian lebih sayang dari ini kepada umat ini daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi kan seolah-olah dia menganggap syariat Allah itu diturunkan untuk membebani manusia. Dia lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lebih tahu tentang kemaslahatan manusia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya adalah khawatirullah, satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa sekali lagi agama ini diturunkan untuk kemaslahatan, untuk kebaikan kita. Kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, maka insya Allah banyak masalah, problem yang selesai. Yang tadinya mungkin tidak kita bayangkan cara penyelesaiannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan penyelesaian yang terbaik melalui sunnah yang kita terapkan. Saya jadi ingat ucapannya Al-Imam Abu Bakar Ibn Ayyash, salah seorang imam ahli sunnah dari kalangan tabi'in, ketika beliau menafsirkan firman Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Beliau mengatakan, Inna Allah Azza wa Jalla ba'atha Muhammadan ila ahli al-ardi wa hum fi fasad. فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk bumi, masyarakat bumi yang waktu itu mereka dalam keadaan rusak dalam semua segi kehidupannya.
kemudian Allah perbaiki kondisi mereka dengan risalah, dengan petunjuk yang dibawa oleh siapa? Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang mengajak manusia kepada ajakan selain yang diserukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia termasuk orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Untuk perhatikan sunnah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk kemaslahatan dan kebaikan kita, meskipun mungkin kita tidak sangka, kita tidak perhitungkan arahnya kebaikan tersebut. Mungkin yang saya pernah contohkan dalam pengajian di sini, saya lupa atau di mana. Saya pernah contohkan atau saya pernah membaca sebuah keterangan yang berhubungan dengan masalah bagaimana contohnya penerapan sunnah memperbaiki atau memberikan kemaslahatan bagi kita. Misalnya dalam hal yang berhubungan dengan pendidikan anak. Dalam hal yang berhubungan dengan pendidikan anak. Sekarang anak kecil sejak lahir, kira-kira sampai umur berapa kita bisa menasihati dia? Dalam artian dia paham nasihat. Dia bisa diingatkan tentang kebaikan dan disuruh untuk meninggalkan keburukan. Kira-kira umur berapa? Sampai umur berapa? Kan sampai usia tamyiz ya, sampai dia bisa membedakan ya. Sebelum dewasa sudah bisa kan begitu ya. Yang jelas kita semua sepakat anak kecil itu susah untuk dipahamkan kan. Mestinya anak kecil yang mudah dilakukan oleh dia adalah mungkin menghafal lebih mudah atau meniru, tapi untuk dipahamkan mungkin butuh waktu bertahun-tahun lah. Mungkin kalau ada yang pintar-pintar yang mungkin 6 tahun, 7 tahun sudah bisa paham kalau disuruh-suruh atau diberitahu yang baik. Nah selama waktu 6 tahun, 7 tahun ini, sebelum itu bagaimana cara anda menasihati anak tersebut? Sementara syaitan yang sudah kita ketahui dan sudah kita ulang-ulang bahwa syaitan itu adalah makhluk paling spesialis dalam menggoda manusia. Karena dia telah mempelajari cara untuk menggoda manusia bertahun-tahun lamanya. Syaitan itu telah menanamkan godaannya kepada anak tersebut sejak baru lahir, baru muncul di dunia ini. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Suwahul maulud hina yulad ta'natun minasyaitan." Peringatan atau tangisan pertama seorang bayi ketika pertama kali dilahirkan itu merupakan tusukan atau godaan dari syaitan. Antum bisa bayangkan bayi yang baru lahir, yang mungkin masih berdarah-darah, belum kenal dunia sama sekali, syaitan telah menerapkan godaannya kepada dia. Jadi sekitar 5 tahun, 6 tahun minimal kita sudah didahului oleh syaitan dalam menggoda manusia. Sudah ada kemauan diri dalam dirinya. Nah kira-kira dalam masa seperti ini bagaimana caranya? Apakah mungkin setelah lahir antum akan nasihati, wahai anak bayi yang baru lahir, hendaknya kamu jangan ikuti syaitan ya, kerjakan yang baik-baik, tinggalkan. Nah, ini orang gila namanya seperti ini. Mungkin bidannya pun sampai heran-heran kalau ada yang ngomong seperti ini. Bayi baru lahir, belum tahu apa-apa sama sekali, dia belum kenal dunia, tapi syaitan sudah mulai menerapkan strategi pertama untuk menyimpangkan manusia ini. Maka dalam kondisi ini kira-kira siapa yang bisa menjaga anak tersebut? Maka tidak lain jawaban itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui syariat yang diturunkannya, melalui sunnah yang disyariatkannya dalam hal yang berhubungan dengan tarbiyah atau pendidikan terhadap anak. Bagaimana hikmahnya sampai contoh yang menunjukkan masalah ini, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal yang berhubungan dengan masalah hubungan suami istri. Kita tahu semua hadisnya dan insya Allah hafal semua. Apalagi apa ini sunnah dalam apa ini dalam masalah hubungan suami istri. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? "Lau anna ahadakum hina ata ahlahu qala Bismillah Allahumma jannibna syaitana wa jannib syaitana ma razaqtana fa innahu in qaddara Allah bainahuma waladan lam yadurruhu syaitanu abadan." Seandainya salah seorang dari kalian ketika dia mengumpuli istrinya, mendatangi istrinya, dia membaca Bismillah dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami dan jauhkanlah syaitan dari rezeki atau anak yang akan engkau anugerahkan dari kami. Apa kata Nabi SAW tentang orang yang membaca ini? Kalau dia membaca zikir tersebut, maka kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan dari hubungan tersebut akan jadi anak, maka syaitan tidak akan membahayakannya selama-lamanya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dahulu menjaga anak tersebut sebelum dilahirkan. Sebelum dilahirkan sudah dijaga dia, sehingga nanti anak tersebut insya Allah akan baik, akan mudah untuk
untuk dididik dengan sebaik-baiknya. Memang kita ketahui anak kecil dilahirkan dalam keadaan fitrah, tapi kan syaitan langsung memalingkan dia. Makanya dalam hadis kursi riwayat Imam Muslim, kalau nggak salah ingat, yang jelas hadisnya sahih, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, "Khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathum syayatin." Aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus, kemudian syaitan yang memalingkan dan menyelewengkan dia dari jalan yang lurus. Jadi ini contoh bagaimana penjagaan gaib ya. Tidak kita tahu dari mana arahnya, tapi subhanallah ternyata dengan kita menerapkan sunnah sampai dalam masalah yang kecil seperti ini, mungkin orang tidak akan terpikirkan ternyata sunnah dia membaca zikir tersebut ketika akan berhubungan dengan istrinya. Mungkin dalam keadaan dia sudah ingin terburu-buru misalnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hikmah yang banyak padanya. Penjagaan bagi anak itu sendiri supaya tidak didahului oleh syaitan. Ini contoh di antara sunnah yang jelas sangat besar faedahnya nanti untuk kelanjutan pendidikan anak tersebut, kemudian tarbiyah kepada anak tersebut. Yang kemudian misalnya contoh juga dalam masalah ini seperti masalah akikah atau yang lebih tepat namanya nasikah atau hadiah, sembelihan yang disembelih pada hari ke-7. Apa hikmahnya? Kata Nabi SAW, "Kullu gulamin marhudun bi aqiqatihi yudghaw anhu wa masajihi." Semua bayi yang baru lahir itu terhalangi atau tergadaikan dengan akikahnya, sembelihan yang disembelihkan baginya, yang yudghaw anhu wa masajihi, disembelihkan untuknya pada hari ke-7-nya. Apa maknanya kata Nabi SAW dalam hadis ini? Maknanya marhumun bi aqiqatihi, tergadaikan dengan akikahnya. Para ulama Imam Ahmad mengatakan maksudnya terhalangi dari syafaatnya kepada orang tuanya. Berarti ini kan kebaikan kalau diamalkan sunnah tersebut. Yang kata Ibnu Qayyim yang jelas dia ini mahjubun min kulli min khairin yuradihi. Dengan dia tidak diberikan akikahnya, maka dia akan terhalangi dari kebaikan yang dikehendaki darinya. Jadi ingat, perhatikan masalah sunnah, ternyata tujuannya adalah untuk kebaikan bagi anak tersebut. Oleh karena itu, masalah akikah ini merupakan kewajiban orang tua. Bahkan disyariatkan dalam agama Islam bagi seorang yang belum diakikahi untuk dia mengakikahi dirinya sendiri meskipun dia telah dewasa. Dan itu hadisnya sabit, dalam hadis yang sahih, atau minimal hadisnya sanadnya hasan. Ucapannya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ketika dia mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uqqa an nafsihi ba'da ma bu'itha bin nubuwah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahi dirinya sendiri setelah beliau diutus sebagai nabi. Jadi hadis ini sebagian jalannya ada perawi yang matruk ya, yang ditinggalkan, sehingga sebagian ulama mendalilkannya. Yang bernama Abdullah bin Muharrar, dia ini matruk ditinggalkan riwayatnya, sehingga hadis ini dihukumi oleh sebagian ulama sebagai hadis yang sangat lemah. Akan tetapi ternyata ada jalan lain dari hadis ini dengan lafaz yang sama, makna yang sama sekali tidak ada perawi yang ditinggalkan tersebut, dan sanadnya adalah sahih yang diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, kemudian dan yang lainnya yang kemudian diterangkan tentang sahihnya hadis ini oleh Syekh Al-Albani dan juga oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kadang-kadang membaikkan, kadang-kadang mensahihkan, yang jelas kesimpulannya hadisnya sahih. Yang hasil ini ayolah ikhwatullah sebagai contoh bagi kita semua bahwa ternyata sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar diturunkan untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi orang-orang yang mengamalkannya. Maka wajar kalau kemudian para ulama ahli sunnah adalah orang yang paling semangat dalam menerapkan sunnah, karena di samping keutamaan besar yang ada padanya, juga ternyata maslahatnya sangat terasa untuk perbaikan diri kita sendiri, untuk perbaikan bagi keluarga kita, perbaikan bagi lingkungan kita, dan untuk semuanya. Maka oleh karena itu hendaknya seseorang yang menisbahkan dirinya kepada sunnah, maka dialah yang paling pertama kali untuk semangat dalam menerapkan sunnah ini, agar dia benar-benar digolongkan ke dalam golongannya orang-orang yang dikatakan sebagai ahli sunnah atau pengikut sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para sahabat.